Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu. Dengan senyuman yang paling manis. Saya pengen lihat senyuman awal bulannya. Haleluya. Memang kalau awal bulan baru gajian senyumnya berbeda saudara. Waduh, ada senyuman-senyuman rekening penuh saudara. Haleluya, haleluya. Ada sukacita, ada berkat, banyak duit. Waduh, aminnya paling kencang ya. Luar biasa, tapi gak apa-apa. Mau ada duit atau gak, imanin dulu aja. Amin gitu saudara. Dan saya mau bilang saudara-saudara orang-orang luar biasa. Karena biasanya awal bulan begini saudara, ada banyak orang lebih memilih jalan-jalan daripada cari Tuhan. Tetapi ketika saudara datang cari Tuhan, saya mau bilang saudara, dengan kesetiaan, ketulusan, janji Tuhan, hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab. Kita Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang baru putus angkat tangan, angkat kenangan juga boleh. Haleluya. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka saudara Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya baca 50, saudara 51, kita gantian 53. Kita akan baca sama-sama. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Demikian ayat 50 dikatakan apa? Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51 silakan. Ayat yang ke-52 dikatakan apa? Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53 sama-sama. 3. Ya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah saudara, beberapa hari lagi saudara, kita akan merayakan yang namanya kenaikan Tuhan ke sorga. Dan saya mau bilang saudara, setiap apa yang Tuhan kerjakan, setiap apa yang Tuhan lakukan, ada tujuan di balik semuanya. Sama-sama bilang sama saya, ada tujuan. Sama-sama bilang sama saya, tujuan. Amin. Termasuk di dalamnya dengan apa yang Tuhan lakukan, yaitu bicara tentang naik ke sorga. Dan saya mencatat di sini saudara, dengan mengerti tujuan Tuhan naik ke sorga, maka kita akan semakin mengerti pribadi Tuhan. Dan kabar baiknya saudara, kita akan menyadari, akan mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sekali lagi saudara, dengan mengerti tujuan Tuhan naik ke sorga, kita akan mengerti pribadi Tuhan. Dan kita akan semakin mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah sayangnya begini saudara, ada orang-orang Kristen yang gak ngerti apa tujuan Tuhan naik ke sorga, sehingga dia bertindak salah, dia berlaku salah, dan akhirnya salah satu konsekuensi yang sangat disayangkan, dia bisa kehilangan apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan dalam kehidupannya. Makanya saya mau ajak saudara untuk melihat saudara tentang satu tema khotbah, satu judul khotbah yang berjudul tujuan dari kenaikan Tuhan ke sorga. Sama-sama bilang sama saya, tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tujuan kenaikan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita mengerti apa tujuan Tuhan di balik kenaikannya ke sorga, supaya apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa tujuan Tuhan di balik apa yang Tuhan kerjakan naik ke sorga? Yang pertama saya mencatat adalah to declare power, atau bicara tentang untuk menyatakan kuasanya. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kuasanya. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kuasanya. Amin. Ayat yang ketiga dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita akan baca. Yuk yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama. 3. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah apa? Sekali lagi saudara, bagian awal dikatakan apa? Dan apabila aku telah
pergi ke situ. Saya mengajak saudara untuk melihat yang saya garis tebal saudara, kalimat atau kata aku telah pergi. Kenapa saya mengajak saudara untuk melihat ini? Dalam banyak terjemahan yang lain saudara, di situ menggunakan kata aku pergi, aku pergi. Selanjutnya Alkitab yang terbuka, terjemahan lama, dan selanjutnya bahasa Indonesia sehari-hari, dan selanjutnya saudara, semua menggunakan kata yang sama, aku pergi. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, apa korelasinya antara kata aku pergi dan kuasa Tuhan yang luar biasa? Saya mau bilang saudara, ada dua tokoh dalam Alkitab yang ke sorga, yang terangkat ke sorga. Siapa? Yes, Henok dan yes, 2 juta rupiah. Nah, gitu aja terus gak ada, gak kasih-kasih. Gak apa-apa ya, 2 juta dalam bentuk doa pengharapan. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada Henok dan juga Elia. Tapi kalau saudara perhatikan, dua tokoh Alkitab ini, mereka terangkat ke sorga. Dari kata yang digunakan, terangkat, artinya apa? Mereka naik ke sorga dengan otoritas, bukan otoritas mereka. Dengan kuasa, bukan kuasa mereka. Tetapi dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya otoritas Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kuasa Tuhan. Amin. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus, dikatakan apa? Aku pergi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang menjadi decision maker. Tuhan Yesuslah yang menjadi decision maker. Dia naik ke sorga dengan otoritasnya, dengan kuasanya, menyatakan dia Tuhan yang kuasanya dahsyat luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya sejalan dengan Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 dikatakan apa saudara? Yohanes 3 ayat 13, sama-sama kita baca. 3, ya. Tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain daripada telah turun dari sorga, yaitu apa? Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang selain daripada apa? Yaitu anak manusia. Sederhananya begini saudara, ketika kita mengingat yang namanya kenaikan Tuhan ke sorga, kita mengingat bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat luar biasa. Katakan amin. Dan kalau saudara hadir kemarin ketika saya bahas tentang kebangkitan, ini punya makna yang sama, bicara tentang kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita sebagai anak Tuhan harus hidup dengan iman, percaya bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat luar biasa. Katakan amin. Karena saya mau bilang saudara, dunia yang sementara kita jalani hari-hari ini saudara, bukanlah dunia yang mudah. Dunia yang seringkali saudara, iblis sengaja pakai goncangan demi goncangan. Iblis sengaja pakai banyak hal untuk menakutkan setiap kita. Dan kalau kita sudah dikuasai ketakutan, kita bisa jadi lemah. Tetapi kalau kita sadar betul, kalau kita ingat betul bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat luar biasa, apapun hal-hal menakutkan yang coba iblis taruh di sekitar kita, kita bisa melangkah dengan pasti. Karena kita tahu kuasa Tuhan kita luar biasa dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau bilang saudara, siapa Goliat? Goliat adalah pribadi yang menakutkan saudara. Goliat adalah gambaran tentang sesuatu yang sangat menakutkan saudara. Raksasa dengan bicara tentang kemampuan perang yang mengerikan saudara. Tetapi Daud sama sekali tidak ada ketakutannya saudara. Daud bisa melangkah dengan yang namanya kepastian, kepercayaan diri. Karena dia maju, dia melangkah dengan kesadaran bahwa dia punya Tuhan yang kuasanya luar biasa. Makanya Daud berkata, kau mendatangi aku dengan pedang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saya mau bilang saudara, kita harus ingat baik, kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat luar biasa. Amin. Jadi dalam kehidupan setiap kita, apapun yang ada di depan kita, ketika kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan, saya mau bilang saudara, kita bisa melangkah dengan pasti karena kita ingat ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menghadapi sakit penyakit, saya mau bilang saudara, kita akan melangkah dengan pasti karena kita tahu kuasa Tuhan sanggup memberikan kesembuhan mujizat. Katakan amin. Ketika saudara dan saya menghadapi rancangan jahat, kita bisa tetap tenang melangkah dengan pasti karena kita tahu kuasa Tuhan kita jauh lebih besar daripada rancangan orang jahat itu saudara. Amin. Makanya saya mau bilang sekali lagi saudara, tanamkan itu dalam hati dan pikiranmu. Ingat kenaikan Tuhan ke sorga, ingat kuasanya. Katakan amin. Tadi di Karawaci saudara, ada seorang ibu datang sama saya saudara. Selesai saya pelayanan saudara, saya turun saudara, mau ke cabang selanjutnya. Seorang ibu menjumpai saya dan bilang, Pak Pendeta, masih ingat saya nggak? Saya lihat ibu ini, ih siapa ya? Lili, bisa jadi? Tidak. Enggak lah. Saya lihat ibu ini, saya ingat, oh ibu ini adalah seorang wanita, seorang ibu yang 2 bulan yang lalu datang minta doa.
Tentang apa? Dia rindu untuk punya keturunan. Dia coba segala macam cara tetapi belum punya keturunan saudara. Akhirnya apa? Dia minta doa supaya bisa punya keturunan. Dan saya mau bilang saudara, tadi dia datang dari bilang gini, Pak Pendeta terima kasih doanya. Saya sudah hamil 2 bulan Pak Pendeta. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, apapun yang sementara saudara hadapi hari ini, ingat kenaikan Tuhan ke sorga. Kita ingat kita punya Tuhan yang kuasa dan yang luar biasa. Apa yang mustahil buat dunia, tidak yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup lakukan perkara-perkara yang ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tidak yang mustahil buat Tuhan. Kuasa Tuhan kita dahsyat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan naik ke sorga? Yang kedua saya mencatat adalah untuk menyatakan tujuan. Sama-sama bilang sama saya menyatakan tujuan. Sama-sama bilang sama saya menyatakan tujuan. Amin. Coba kita lihat ayatnya yang kedua, kemudian kita loncat ayat yang keempat. Masih dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 2 dan ayatnya yang keempat. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Amin, sama-sama kita baca bagian awal. 3, ya, di rumah. Sekali lagi saudara, di rumah Bapakku apa? Sama-sama bilang sama saya di rumah Bapa. Sama-sama bilang sama saya di dalam kerajaan sorga. Amin. Ayat yang keempat dikatakan apa? Ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu apa? Sekali lagi, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saya mau bilang saudara, apa tujuan Tuhan di balik kenaikannya ke sorga? Yang kedua saya mencatat adalah untuk menyatakan, untuk memberitahukan kepada kita di mana tujuan kita saudara. Dan saya mau bilang saudara, tujuan kita adalah kerajaan sorga. Katakan amin. Saudara dan saya, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita bukan untuk binasa, bukan untuk neraka, tetapi untuk kerajaan sorga. Katakan amin. Karena sejak semula Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia saudara. Jangan saudara pikir ini pengajaran kasih karunia yang kebablasan kayaknya. No. Saya mau bilang saudara, sejak semula Tuhan menciptakan saudara dan saya manusia bukan untuk binasa tetapi untuk hidup yang kekal. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya hidup yang kekal. Amin. Tetapi oleh karena dosa, akhirnya upah dosa adalah, tetapi Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk supaya apa? Kita kembali kepada tujuannya, yaitu apa? Kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya kerajaan sorga. Amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, ingat kenaikan Tuhan ke sorga. Tuhan mengarahkan saudara dan saya untuk apa? Untuk ingat tujuan kita. Tujuan kita adalah sorga. Artinya apa? Kalau kita tahu kemana tujuan kita, saya mau bilang saudara, ini akan sangat menentukan bagaimana kita hidup di dunia ini saudara. Sekali lagi, kalau kita tahu tujuan kita kemana, itu akan sangat menentukan bagaimana hidup kita di dunia. Sekali lagi, nggak apa-apa, 20 kali saya kuat saudara. Kalau kita tahu kemana tujuan kita, maka kita akan tahu bagaimana cara hidup kita di dunia. Memang penuh pengorbanan, tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, iya kan? Contoh sederhana begini saudara. Kalau saudara mau ke Amerika, persiapannya, cara dan juga langkah yang akan diambil berbeda dengan kalau saudara misalnya mau ke daerah Tambun. Iya kan? Kalau saudara mau ke Tambun misalnya, itu berbeda persiapannya dengan kalau saudara mau ke Amerika. Saudara kalau mau ke Tambun paling nggak usah mandi, buka mata juga langsung jalan juga boleh saudara. Tapi kalau ke Amerika, persiapannya panjang luar biasa saudara. Iya kan, baik barang-barangnya, baju-bajunya, apalagi visanya saudara. Lagi banyak orang jemaat Tiberias yang minta doa sama saya, Pak Pendeta, tolong doakan kami Pak Pendeta, lagi pengurusan yaitu visa mau ke Amerika. Tadi pagi aja ada beberapa yang minta, Pak Pendeta, tolong doakan supaya pengurusan visa lancar. Karena memang visa Amerika itu bagi banyak orang nggak mudah saudara. Banyak yang minta doa supaya bisa lulus untuk visa Amerika. Tapi belum ada yang bilang, Pak Pendeta, yuk ikut ke Amerika. Belum ada sampai sekarang saudara. Iya, tapi saya juga bingung. Kalau mau ke Amerika juga saya bingung kapan saudara. Karena kan setiap minggu harus pelayanan. Hati kita untuk melayani. Jadi nggak mungkin saya pergi Senin pulang Sabtu. Oh Tuhan, pulang balik, langsung sesak napas. Tapi sekali lagi saya bilang, visa Amerika itu saudara, kalau orang mau ke Amerika pasti dia tahu persiapannya nggak main-main saudara. Semuanya akan, contoh sederhana saudara, harus yang namanya jangan pergi ke negara-negara yang dianggap berbahaya oleh Amerika. Jadi kalau dalam beberapa bulan kita pergi ke negara-negara yang dianggap berbahaya, maka visa kita bisa di cancel, tidak bisa dapat saudara. Kemudian harus good rekening. Bayangin, bukan cuma wanita-wanita zaman now yang mencari good rekening. Visa juga harus good rekening. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati wanita-wanita zaman sekarang.
Aduh, good reckoning yang penting Pak Pendeta, yang penting good reckoning Pak Pendeta. Mau dia cakep atau enggak, abstrak juga nggak apa-apa, yang penting good reckoning Pak Pendeta. Dan cuma ketawa para wanita bertobat. Pak Pendeta, zaman sekarang mah kita tuh realistis aja Pak Pendeta, yang penting royal. Saya mau bilang para wanita, jangan bersembunyi di balik kata realistis. Ada wanita-wanita zaman sekarang materialistis tapi bilangnya realistis. Betul para pria? Hidup para pria. Hidup para pria. Ini mataku, mata kiri mataku, mata mata. Haleluya. Sekarang boleh lucu-lucu lagi, haleluya. Kemarin saya nggak enak lucu-lucu, jadi sekarang kita lucu-lucuan. Saya mau bilang saudara, iyalah banyak zaman sekarang wanita-wanita. Kayaknya para pria di sini kepahitan ya. Tapi memang betul loh. Oh Tuhan, zaman sekarang wanita cari yang good reckoning, saudara. Oh Tuhan, saya mau bilang sekali lagi saudara, tapi memang ya, untuk Amerika juga dicek good reckoning atau tidak saudara. Kemudian kalau kita sesimpel isi formulir, kalau kita asal-asalan isi, itu juga bisa nggak diterima saudara. Kita isi misalnya saya Marcel Saerang, tiba-tiba saya tulis Marcel Takjil Saerang, haleluya praise the Lord. Oh iya, saya kemarin saudara sudah lewat takjil udah berapa lama saudara. Kemarin tadi pagi di CP saya mau naik lift, ada bapak-bapak, berita takjil. Dalam hati saya ngomong lagi, gue colok mata lu. Enggak lah. Iya, kemarin lagi kita ada pemberkatan nikah saudara, memasuki daerah, mau masuk ke ruangan pemberkatan nikah, lewatin satu acara, kayaknya acara kementerian saudara. Lagi lewat ada kumpulan Mama Dede di samping kiri saudara. Iya, Mama Dede kan dari tampilannya, oh saya pengen Mama Dede tanya dong. Iya, oh saya mau bertanya. Saya lewat di situ saudara, tiba-tiba mereka bilang, pendeta takjil. Iya ampun, saya langsung bilang aja sarang yuk. Saya mau bilang saudara, kalau asal isi, bisa nggak berangkat. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kita tahu tujuan kita kerajaan sorga, maka hidup kita di dunia tidak akan sembarangan, katakan amin. Kalau kita tahu tujuan kita kerajaan sorga, maka kita akan hidup seperti bagaimana harusnya orang-orang yang terima kerajaan sorga itu hidup saudara. Makanya Gembala Sidang selalu bilang apa? Ayo berjuang, jaga hidupmu, jaga perbuatanmu, jaga perkataanmu. Kenapa? Karena itu membuktikan saudara, dan saya tahu tujuan kita itu kerajaan sorga saudara. Saya mau bilang hati-hati saudara, jangan terpengaruh dengan kalimat-kalimat hari-hari yang bilang begini. Oh kamu mau ngapain aja, tenang, it's okay. Kamu pasti selamat, sekali selamat, selamat selamanya. Saya mau bilang saudara hati-hati. Keselamatan bukan cuma diterima tetapi juga harus dikerjakan, katakan amin. Mengerjakannya bagaimana? Hidup bagaimana seperti Tuhan Yesus hidup. Makanya ayat 4 dikatakan apa? Sekali lagi coba kita sedikit lebih dalam masuknya saudara. Ayatnya yang keempat, dan kemana aku pergi kamu apa? Tahu jalan ke situ. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa apa? Inilah sorga, inilah tujuan setiap kita. Dan Tuhan sudah kasih contoh bagi setiap kita. Dengan apa? Dengan langkah kehidupannya. Jadi kalau saudara dan saya bicara tentang tahu tujuan kita adalah kerajaan sorga, maka kita akan hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Katakan amin. Jadi orang Kristen harusnya hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Ada banyak orang Kristen hari ini pakai kalung salib, anting salib, udah kayak disalib belum saudara? Tapi hidupnya nggak kayak orang Kristen saudara. Kristen artinya pengikut Kristus. Artinya harusnya gaya hidup kita gaya hidup anak Tuhan, katakan amin. Ada orang Kristen kadang-kadang saudara gaya hidupnya nggak gaya hidup anak Tuhan saudara. Oh Tuhan, katanya Kristen tetapi hidupnya iblis aja lihat dia ngeri. Saya mau bilang saudara, orang Kristen harusnya hidup seperti Kristus, amin. Itulah membuktikan kita tahu kemana kita pergi. Ini bukan cuma soal gaya hidup ya. Saya mau bilang saudara, soal komentar di sosial media juga tolong diperhatikan. Karena saya mau bilang ya, ada banyak orang Kristen postingannya banyak ayat Alkitab. Di dalam profilnya ada ayat Alkitab. Tapi kalau komentar, Tuhan. Contohnya kemarin ketika kasus yang berkaitan dengan pria ini.
Kenapa ketawa dan tepuk tangan? Tangan yang sama saudara pakai untuk komentar ke Instagram dia. Oh Tuhan, mengerikan saudara. Ada saya lihat komentar, oh dasar lu ya. Anak Tuhan padahal, anak Tuhan nih. Tapi bilang begini, oh dasar lu ya, belum tahu nih santet dari Indonesia, darah Yesus. Oh Tuhan, oh Tuhan. Saya mau bilang saudara, memang dia ngeselin saudara, memang ngeselin. Saya pun sebagai hamba Tuhan yang tingkat kesabarannya sudah dilatih bertahun-tahun. Gara-gara dia, tensi saya naik saudara. Tapi kan kita anak Tuhan, harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Jadi belajarlah untuk lagian dia kan sudah konfirmasi. Dia tuh sebenarnya dia bilang begini kemarin. Woman ku celai. Masih aja. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati, amin. Saudara dan saya, kalau kita tahu tujuan kita adalah sorga, maka gaya hidup kita, gaya hidup anak kerajaan sorga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan juga yang penting saudara, yang harus kita ingat begini saudara. Ketika bicara tentang kita sadar tujuan kita kerajaan sorga, maka kita tidak akan mengingatkan diri kita pada keduniawian saudara. Gembala sidang kita selalu ingatkan kita apa? Jangan duniawi. Karena keduniawian akan menarik kita, menahan kita untuk sampai pada kerajaan sorga. Mungkin kita tahu tujuan kita, tapi kalau kita izinkan keduniawian mengikat kita, maka kita akan terhalang untuk sampai pada kerajaan sorga. Untuk lebih detailnya, saya undang tim boy band saya, saudara. Haleluya. Saya memang sekarang pokoknya setiap khotbah ajak mereka masuk pokoknya. Soalnya setiap saya khotbah mereka di belakang makan. Kadang-kadang saya khotbah tidur mereka di belakang. Habis itu pulang rumah, sesi setelah 9 sesi pulang rumah bilang begini, nggak kerasa ya kak. Ya bagaimana kerasa, lu tidur semuanya. Jaga lisan Anda. Jadi kita akan buat ini jadi terasa. Saya mau bilang saudara, tapi ada yang bilang begini, kak, puji Tuhan kak, sejak ikut kakak ke mimbar, followers aku nambah. Saya siap jadi selebgram kak. Ya ampun. Buat jemaat yang hadir dan yang nonton, kalau tahu Instagram mereka di blok aja, blok. Di report. Jadi begini saudara, saya kasih gambaran mereka adalah harta, kekayaan, jabatan, ketenaran dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, dalam kekristenan semuanya itu baik selama semuanya dalam Tuhan, katakan amin. Saya mau bilang saudara, ketenaran itu baik selama itu dalam Tuhan. Kekayaan, jabatan, semuanya itu baik selama itu dalam Tuhan. Makanya pastikan apa? Bicara tentang harta, kekayaan, jabatan, ketenaran, cukup sampai di tangan saudara dan saya. Jangan sampai masuk pada hatimu, katakan amin. Karena saya mau bilang saudara, kalau sudah sampai pada hati, maka kita bilang apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi pastikan cuman sampai di tangan saja. Apa yang ada di tangan jangan sampai mengganggu apa yang ada di hatimu, katakan amin. Jadi konteksnya begini saudara, misalnya semuanya adalah harta, kekayaan, jabatan, ketenaran, cukup sampai di tangan saja saudara. Cukup sampai di tangan saja, akhirnya apa? Dari cukup sampai di tangan saja. Supaya kapanpun waktu Tuhan, kita tidak terikat dan dengan mudah kita melepaskan untuk siap ke sorga, katakan amin. Tetapi sayangnya hari-hari ini ada banyak orang Kristen bukan hanya sampai di tangan, tetapi kekayaan, jabatan, ketenaran ada yang salah. Dia izinkan sampai pada hatinya.
Jangan melihat saya dengan tatapan geli seperti itu. Saya lagi kasih contoh ini, saudara. Iya kan? Ada banyak orang akhirnya apa? Kita bikin romantis. Saya mau bilang saudara, kalau kita biarkan semuanya itu masuk sampai hati kita, maka akhirnya apa? Sekalipun kita tahu tujuan kita, sekalipun jadi sekalipun kita tahu tujuan kita, tetapi kalau semuanya itu kita izinkan menguasai hati kita, maka kita tidak akan akhirnya bisa melangkah, karena semuanya itu akan mengikat setiap kita. Gimana? Udah kerasa? Jadi ketika semuanya Tuhan, aku tidak kepahitan, cuman dendam dikit Tuhan. Nah jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, akhirnya apa? Akan mengikat setiap kita saudara. Makanya hati-hati dengan keduniawian. Kalau kita tahu tujuan kita kerajaan sorga, kita tidak akan mengikat hidup kita dengan keduniawian, tetapi tetap dengan tujuan kita kerajaan sorga. Supaya kapanpun waktu Tuhan, kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tujuan kita kerajaan sorga. Jangan duniawi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Imam Musi boleh siap-siap saudara. Yang terakhir, yang ketiga saya mencatat di sini saudara. Apa tujuan Tuhan naik ke sorga? Adalah untuk menyediakan tempat. Sama-sama bilang sama saya, menyediakan tempat. Sama-sama bilang sama saya, menyediakan tempat. Kita lihat saudara ayat 2 dan 3. Masih dalam Yohanes 14. Sama-sama kita baca. 3, ya di rumah. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan. Ayat ketiga dikatakan apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Ada 3 hal yang Tuhan taruh dalam hati saya dalam poin ini saudara. Yang pertama, menyatakan sorga adalah kepastian bagi setiap kita. Katakan amin. Karena yang punya sorga sudah menyediakan tempat buat setiap kita. Katakan amin. Artinya apa? Sorga adalah kepastian. Jadi kita yang sudah hidup dalam Tuhan, jaga imanmu dengan baik. Jangan tergoda untuk tinggalkan sorga yang sudah merupakan kepastian untuk hal-hal lain yang sifatnya keduniawian saudara. Jangan hanya karena jabatan, jangan hanya karena kekayaan, jangan hanya karena ketenaran, kau tinggalkan yang sudah Tuhan sediakan, yaitu kerajaan sorga. Ya. Anak muda, shalom anak muda. Jangan hanya karena dia ganteng, jangan hanya karena dia cantik, kau tinggalkan apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Karena seganteng, secakap apapun dia, saya selalu bilang, semua akan keriput pada waktunya. Iya kan? Siapa artis paling cantik di dunia? Tetap akan keriput pada waktunya. Sekalipun dia rajin senam muka Zoom aja terus, zoom. Ntar lagi masuk lubang hidung. Tapi ya kan, sekalipun dia senam muka akan keriput pada waktunya. Sekalipun dia setiap hari suntik botox sampai keras,
Dari ketawa saudara kelihatan dari mimbar mana yang suntik botox, mana yang tidak. Kalau yang nggak langsung ketawa biasa. Kalau yang botox. Bokir. Ngetawain pendeta dosa. Tapi ya saudara, mau dia botok segimanapun tetap akan keriput pada waktunya. Pada batu-batu semua ya, minum. Saya pendeta yang baik. Yuk yang aus. Saya mau bilang, jadi janganlah. Janganlah. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Yalah, dijaga dengan baik. Ini penting saudara. Karena banyak orang sekali lagi saudara, Tuhan sudah siapkan yang kekal, tapi tergoda untuk yang lain. Sekali Yesus tetap Yesus. Kemudian masih dalam hal yang sama saudara, Tuhan menyediakan sorga buat saudara dan saya. Yang Tuhan taruh dalam hati saya begini saudara. Artinya begini, setiap kita yang hidup dalam Tuhan, maka kita bisa menerima sorga. Bukan hanya bicara tentang lokasi, tetapi juga bicara tentang suasana sorga, katakan amin. Jadi ketika di dalam rumah tanggamu, kau bawa rumah tanggamu dalam Tuhan, maka disitulah ada rasa sorga di sana. Kalau kau mau rumah tanggamu sekali lagi ada suasana sorga, bawa rumah tanggamu dalam Tuhan. Kau mau karirmu ada suasana sorga, bawa karirmu dalam Tuhan. Kau mau pekerjaanmu, bisnismu ada suasana sorga, bawa semuanya dalam Tuhan. Maka seperti apa yang Gembala sedang selalu kumandangkan, hidup di bumi seperti di surga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang Tuhan taruh dalam hati saya dalam konteks ayat poin yang ketiga ini saudara begini. Tempat yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kalau tempat yang terbaik di sorga saja Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita, apalagi jawaban doa yang terbaik buat saudara dan saya. Jadi apapun yang saudara doakan, yang sementara saudara harapkan, percayalah Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Tapi ingat, namanya yang terbaik itu butuh waktu. Namanya yang terbaik itu butuh proses. Jadi belajarlah untuk menanti waktu Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab, belajar untuk sabar. Akan ada saat di mana Tuhan akan buatmu mengerti alasan Tuhan membiarkanmu menunggu. Ada jawaban doa yang terbaik, pemulihan yang terbaik, mujizat yang terbaik. Kalau sudah waktu yang terbaik, semuanya pasti dinyatakan dalam hidupmu. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Termasuk jawaban doa yang terbaik, berkat pemulihan mujizat yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati pun lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah.